Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maksimalkan, betul, maksimalkan. Orang tidak semua mendapatkan bulan ini. Ada yang sudah wafat, ada yang meninggal duluan. Antum masih hidup sampai dengan sekarang. Dan kalau diberi kesempatan jangan disia-siakan. Ya. Dua, ada lagi bulan yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Nggak tanggung-tanggung. Allah menyebutkan langsung isyaratnya 4. Jadi kalau kita rincikan, ini 1 tambah 4 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah ya nanti 5. Nah, yang 4 ini dalilnya di Quran surah 9 tadi sudah Anda baca ayat 36. Teruskan ayatnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, fokus ya. Kata Allah, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, awas, ada yang diistimewakan. Selain bulan Ramadan, kata Allah, ada 4 lagi yang diistimewakan. 4 itu yang disebut dengan bulan hurum namanya. Hurum. Hurum jamak dari kata haram. Nah, maka dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian. Yang 4 ini apa saja? Saya agak cepat ya. Minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu terus berputar, manfaatkan untuk beramal. Kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan, karena engkau tidak bisa mengulangnya. Nah, di antara itu ada 4 yang istimewa. Perhatikan baik-baik. Thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqi'dah, bulan ke-11. Dzulqi'dah. 2, Dzulhijjah. Yang 4 ini Dzulhijjah, bulan ke-12. Sudah? Kemudian Al-Muharram, pakai alif lam. Al-Muharram. Jadi yang tepat itu penulisannya pakai al, ya. Muharram sering disebutkan demikian. Tapi kalau ingin lebih tepat menggunakan al, Al-Muharram. Kemudian yang terakhir, Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab. Ini dia. Fokus. Jadi kalau kita sandingkan di ayat tadi, ada yang menyebut Ramadan, ada yang menyebut 4 bulan istimewa. Jadi kalau kita hitung 1 tambah 4 berapa jumlahnya? 5. Nah sekarang mari kita urutkan. Ramadan bulan keberapa? Oh, 7 apa 8? 9, kan? Ramadan bulan 9. Terus, Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, yang tepat Dzulqa'dah. 11. Dzulhijjah 12. Al-Muharram bulan pertama. Baik, Rajab bulan ke-7. Ini diantara 5 yang diistimewakan, disyaratkan dalam Al-Quran, disebutkan, dirinci oleh Nabi. Pertanyaannya, fokus. Sekarang kita ada di bulan yang mana di antara 5 ini? Rajab. Itulah dasar tadi saya katakan, kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan Rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya? Apa ada amalan tertentu? Apa yang harus dikerjakan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, yuk kita teruskan. Baik, sudah, lihat fokus ini, teman-teman. Pertama, kembalikan dulu ke Quran. Surah ke-9 tadi, ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi. Riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti dikuatkan syahidnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketinggalan jangan khawatir, ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung, ada yang tulisan tangan.
Ada yang saya print juga, yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rawi-rawinya, sampai di mana palsunya, siapa orangnya, di kitab apa, ini semua ada di sini. Ya, sampai yang bahasa Arab juga ada, kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab, khusus spesial, saya kasih tanpa harokat. Ini. Ya, alhamdulillah. Supaya bedain, ini bukan Quran, yang Quran dah harokatnya itu kan, jangan sampai baca tulis ini pakai mad lagi nanti pokoknya. Rajabun maudhu gitu. Dah, yuk. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk, keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya, teruskan. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Teruskan, yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama, keistimewaan pertama, Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang 4 ini dikenal dengan bulan Hurum. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, plus dengan Rajab. Plus dengan Rajab yang kita sekarang ada di dalam, ya. Baik. Maka pertama kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim khususnya di bulan-bulan itu. Fala tazlimu, jangan berbuat zalim. Satu, ini dia. Ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya, maaf, dari bulan Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah, setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya dilarang berbuat zalim. Zalim itu secara ringkas, zalim itu bermaksiat, maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal, gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini, maaf, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta. Salah tidak? Berarti orang itu zalim. Paham? Kata Allah, jangan mencuri. Ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan, tapi ayat itu dilanggar. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zalim. Menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim perbuatannya. Ketika zalim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham? Ya, asa menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat, perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, zalim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa, begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat, maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada 2. Imma taat untuk dikerjakan, atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana. Kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh, taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu pasti maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya taat terkait dengan ketaatan, perintah-perintah amal soleh. Amal soleh, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, ada haji, ada umrah dan sebagainya. Ada Al-Qur'an. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan, 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 kerjakan. Lebih dari itu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan. Hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jangan cela, jangan berselisih, jangan gibah, gosip,
jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas, hati-hati. Kalau Anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi. Pahala bukan hanya terletak ketika Anda mengerjakan ketaatan. Sholat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu, Anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak Anda korupsi, disogok Anda menolak. Bukan cuma menolak, Anda dapat pahala saat itu. Ketika Anda diajak curang, ada tender, Anda diminta curang, Anda menolak. Begitu Anda menolak, Anda dapat pahala. Jangan dikira Anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya, begitu Anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada Anda. Sama ketika Anda misalnya, maaf, sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan aurat terbuka. Kemudian Anda palingkan wajah Anda hindarkan misalnya. Begitu Anda hindarkan, Anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari. Bukan cuma itu persoalannya. Begitu Anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul. Tiba-tiba begitu sedang kumpul, ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu Anda alihkan, Anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik? Kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana? Belum ketemu. Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau Anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya Anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan. Harusnya sholat, tidak sholat. Harusnya infak, tidak infak. Harusnya puasa, dia tinggalkan. Harusnya bisa haji, dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan, maka maaf, rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya. Berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih. Tiba-tiba Anda berselisih. Kata Allah, jangan mencela. Tiba-tiba ada yang mencela. Kata Allah, jangan mencuri. Tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini. Maka mohon maaf, terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik. Khusus di bulan-bulan yang 4 ini, ketika ada perintah mengatakan jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zalim, kata para ulama tafsir, perbuatan zalim itu tidak mengenal waktu, kapan pun nggak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa maaf, keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja, tapi pahalanya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan yang 4 tadi, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan nggak ngelihat yang bermaksiat. Di handphone nggak lihat yang bermaksiat. Maka Anda palingkan, kan? Tutup kemudian ganti, langsung cari lagi, ya. Dan tidak lambat, Astagfirullah. Tutup, seketika palingkan. Begitu Anda tutup, itu pahalanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa syekh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau Anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala 2 kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.